Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Amsal pasal 16 ayat 25 sampai yang ke-30. Saya akan bacakan 2 ayat saja, yaitu ayat 27 dan 28 bagi kita semua. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak remaja yang berniat menghabisi nyawanya sendiri. Anak ini berkata bahwa dia sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan yang selama ini dia jalani. Terlebih ketika mendengarkan segala perkataan, segala ucapan yang disampaikan oleh orang di sekelilingnya. Orang tuanya seringkali berkata bahwa dia itu adalah anak yang tidak berguna, anak yang bodoh, anak yang tidak seperti kakak-kakaknya. Dan tentu hal ini berdampak di dalam kehidupan sosialnya, termasuk ketika dia harus bersekolah. Dia menjadi anak yang pemalu, tidak pede, tidak bisa bersosialisasi, dan yang lain sebagainya. Dan hal ini berdampak kepada apa yang dilakukan teman-temannya kepadanya. Teman-temannya juga seringkali pada akhirnya mengejek dia, bilang dia anak yang antisosial, anak yang cupu, anak yang bodoh, anak yang jelek, dan yang lain sebagainya. Dan semua perkataan itu bagi anak remaja ini, itulah yang menghancurkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kuasa dari kata-kata yang keluar di dalam mulut kita. Kata-kata yang keluar melalui mulut kita bisa membangun, bisa menjadi kata-kata yang memotivasi, tapi juga bisa menjadi kata-kata yang berdampak negatif, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain ataupun kehidupan kita yang mengucapkannya. Hal ini juga yang diingatkan oleh penulis kitab Amsal di bagian yang kita baca tadi. Ayat 27 dikatakan perkataan yang keluar dari mulut kita bisa seperti api yang menghanguskan, menghancurkan kehidupan orang lain, menimbulkan suatu masalah yang sangat besar sekali. Perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menimbulkan pertengkaran, perselisihan, bahkan merusak hubungan yang sudah sangat baik. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berhikmat di dalam berkata-kata. Nah, bagaimana kita bisa berhikmat? Yakni dengan membiarkan firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Karena firman Tuhan inilah yang akan mengarahkan kehidupan kita, termasuk mengarahkan setiap kata-kata yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Hikmat yang sejati yang berasal dari firman Tuhan memampukan kita bisa memilih dan memiliki jalan yang benar, dan itu akan terlihat di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena hikmat yang sejati ini akan nampak bukan hanya dalam pikiran kita, perbuatan kita, tapi juga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Hikmat inilah yang akan menolong kita mengeluarkan kata-kata, bukan kata-kata yang negatif yang seperti racun yang menghancurkan, tetapi kata-kata yang positif. Kata-kata yang seperti madu yang bermanfaat, yang bisa membawa dampak baik, membangun bagi sesama kita. Hikmat inilah yang akan melahirkan sukacita di dalam kehidupan seseorang yang memilikinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan, khususnya di dalam setiap perkataan yang akan kita keluarkan dari mulut kita. Sehingga apa yang kita katakan tidak menjadi kata-kata yang negatif, menghancurkan kehidupan orang lain, membawa perselisihan atau dampak yang tidak baik. Tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi perkataan yang berguna, yang membangun, yang bermanfaat bagi sesama kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita.